Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Insyaallah pada siang hari ini kita akan adakan dialog bersama Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Abdul Somad SC yang setelah nanti kita berikan beberapa waktu untuk itu semua untuk kalau ada pertanyaan atau komentar nanti kita akan kasih sesi tanya jawab. Baik, untuk tidak memperpanjang pertemuan kita persilakan Ustaz kita untuk menyampaikan dialog pada siang hari ini. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar ibu semua? Alhamdulillah. Sudah makan? Puasa? Saya sampai ke Dumai ini dapat jadwal ceramah tahun 2012. Berapa? Yang membawa saya ceramah ke Dumai ini ada orang Dumai selalu mengikuti ceramah saya di Pekanbaru. Datang dia ke Pekanbaru dengan ceramah. Padahal orang Pekanbaru banyak tak datang. Ada orang Dumai datang, tapi dia tidak mau, dia menikmati ceramah itu. Dia mau bawa saya ke kampungnya. Dibawanya lah saya kemari, dikasih jadwal di Masjid Habibur Rahman. Nama orang yang membawa saya itu Pak Faisal. Inilah dia di samping saya, wali kota, ibu-ibu sekalian. Amin. Waktu itu tak ada orang mau datang pengajian. Kajiannya pula zuhur, 3 sok lah. Tak ada jamaah yang mau datang. Akhirnya saya pun datang setiap sebulan sekali, diundang pula menghadiri di Bukit Datu. Diundang masjid-masjid lain. Akhirnya melimpah ruang. Menghadiri itu penuh sampai tak muat. Habibur Rahman itu sampai lapangan parkir full. Puncaknya adalah di lapangan Bukit Gelanggang. Melimpah manusia macam semut. Itulah perjalanan pengajian saya di Dumai. Jadi kalau untuk pengajian Abdul Somad di Dumai aku sudah khatam, sudah shadaqallahul azim. Habis sudah. Tapi ada tantangan baru. Makanya saya kalau diundang ke Dumai tak mau saya lagi ceramah. Ustaz, pengajian di Dumai sudah habis, sudah tamat. Tapi pas ada undangan, Ustaz ke Dumai lah, ngapain? Kampanye Haji Faisal, cocok. Saya mau beliau menjadi wali kota Dumai. Cuman masalahnya saya tak bisa menemui umat ini sekarang. Kalaulah kita buat tabligh akbar sekarang, besok pagi ditangkap semua panitia. Kalau saya buatlah kampanye di lapangan Bukit Gelanggang sekarang, langsung ditanya orang, kampanye itu nomor berapa? Nomor 3, diskualifikasi pas Faisal Andres. Maka karena saya tak bisa menjumpai masyarakat Dumai, alhamdulillah masyarakatnya tak bisa saya jumpai, tapi orang-orang yang cakapnya didengar dan diikuti ada di hadapan kami sekarang. Inilah dia. Memang nampaknya tak banyak, 50 orang, tapi satu orang ini jamaahnya 100 ribu. 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, 400 ribu, 500 ribu, 600 ribu, depannya aja selesai jadi. Kalau ada orang mau jual panci, sales panci, yang didatanginya bapak-bapak atau ibu-ibu? Kok ada orang mau menganak
sampai minang-minang. Yang didatanginya mau oma atau bapak? Oma. Kalau ada orang mau menjual barang sesuatu endorse, yang dipasarkannya itu laki-laki itu perempuan? Perempuan, karena perempuan punya pengaruh luar biasa dalam bidang marketing. Makanya kalau ibu-ibu ini maulah memasarkan pas ini, pas ini artinya pilihan Abdul Somad. Ini jadi. Kira-kira ibu-ibu siap memasarkan pas? Selesai, itulah Bapak. Makanya saya hanya sekedar pengantar dialog saja. Kalau ada unek-unek, ada yang mengganjal di pikiran ibu-ibu, segan ibu menyampaikannya ke Pak Faisal, sampaikan ke saya. Saya sampaikan ke dia. Segan menyampaikan ke saya, sampaikan ke dia. Tidak sampaikan ke saya. Karena kami ada berdua di sini, kita sampaikan sama kami sekalian. Entah apalah namanya. Karena tak ada gunanya kita di ruang ini menggelegar, meletup-letup kalau tak sampai ke jamaah masyarakat. Masyarakat yang ada di bawah-bawah sana, di pinggir-pinggir sungai sana, mesti disapu semua. Ibu-ibu mesti memakai pukat harimau. Habis semua, dari mulai ikan paus sampai ikan teri, sapu semua. Asal sudah punya KTP dia, coblos nomor 3. Asal jumpa sama orang, saya sejak di rumah ini jatuh jumpa orang begini aja. Dadah, kata jamaah saya, iya kata saya. Untung berdoa lagi. Apalah dapat Ustaz dengan mendukung Haji Faisal? Tak. Memangnya kalau dia jadi wali kota, Ustaz nanti dapat borongan aspal jalan? Saya tidak dapat keuntungan politik dan materi apapun, tapi saya merasa puas karena sudah mendudukkan orang yang mengaji menjadi wali kota. Saya puas karena mendudukkan orang yang peduli sembahyang ke masjid jadi wali kota. Saya puas karena orang peduli majelis taklim jadi wali kota. Dibangunnya lah Dumai ini menjadi kota metropolitan yang canggih bangunannya, tapi juga masyarakatnya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coblos nomor 3. Ya, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi ibu yang mau ada tanya sama Ustaz atau Pak Faisal, boleh disampaikan. Kami buka sesi diskusi tanya jawab. Silakan. Pemimpin yang baik Bapak, tapi hanya janji. Dan ini sebetulnya terbalik Bapak ya. Kami yang seharusnya mencari pemimpin yang betul-betul agamis untuk kami, bukan untuk kita sendiri, tapi untuk anak cucu kita. Kami yang ingin mencari pemimpin, bukan pemimpin yang mencari kami. Jadi selama ini kalau kami lihat pemimpin yang mencari kami, tapi sekarang kami berusaha mencari yang terbaik. Kami dari Gunung Siti Hajar berdakwah, kami mencari pemimpin yang betul-betul mendidik anak cucu kami nanti menjadi anggota yang agamis. Jadi kami mengharapkan kepada pemimpin supaya dapat perubahan kota Dumai menjadi yang lebih baik. Ada yang baik tapi mencari yang lebih baik. Hanya itu kami sampaikan. Alhamdulillah, semoga niat baik kita ini Allah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pakai baju hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Haji Hasnati. Saya juga salah seorang mubaligah di Kota Dumai. Saya sangat mendukung sekali calon wali kota kita itu Bapak Faisal.
yang mana kami ya mungkin banyak para mubalik dan mubaligah mendukung Bapak Faisal, tapi ada beberapa orang di antaranya yang juga tidak mendukung. Salah seorangnya ada seorang ustaz. Pertamanya dia ikut, dia mendukung. Awal-awal kita kampanye belum lagi diawasi oleh Bawaslu dan polisi, tapi bebas. Dia selalu mengikuti Bapak ya, mengiringi Bapak Andries, kadang-kadang mungkin Bapak Faisal juga. Kebetulan saya kemarin itu ikut sama dia mengikuti Bapak Andries waktu itu. Kemudian beberapa lama di antaranya dan mulai kampanye seperti ini, rupanya beliau berpaling. Ya, Ustaz itu memang sama semasjid dengan saya, ada ikut grup di dalamnya, grup masjid. Jadi setelah saya tanya kenapa Ustaz berpaling dari Bapak Faisal, kemudian dia jawab, semenjak saya tahu bahwa pendukung dari Bapak Faisal ini adalah partai mendukung penista agama, lalu saya berpaling dari Bapak Faisal. Saya pindah ke partai yaitu PKS yang agamis katanya. Jadi saya ingin menanyakan apa sebenarnya ini masalah dukungan dari partai ini, Bapak Ustaz. Tolong dijelaskan agar masyarakat tidak salah paham. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa langsung berenang, tapi mesti naik sampan, naik perahu. Sampannya itu partai, sampannya itu partai. Siapa saja yang tak pakai sampan tidak bisa mendaftar. Itulah makanya setiap calon-calon ini mesti pakai partai. Partai itu sebagai sampan, sampan itu sebagai partai. Saya sudah meminta kepada Haji Faisal supaya berkomunikasi dengan PKS, tapi tidak ketemu deal, tak sampai dealnya tak jadi. Bukan tidak ada usaha, detailnya nanti kalau boleh diceritakan atau rahasia nanti dijelaskan. Tapi kita ini memilih pemimpin kota Dumai, bukan memilih partai. Ini ibu-ibu nanti kalau ditanya orang mesti bisa menjelaskan. Yang kita pilih ini wali kota Dumai. Saya kalau partai waktu kemarin Pileg itu saya kemana waktu itu? PKS, Pileg. Caleg-caleg itu saya suruh pilih PKS. Tapi sekarang untuk Dumai kita bukan memilih anggota legislatif. Sekarang kita memilih wali kota. Ini orang yang saya kenal dari dulu. Ini yang tahu saya sholat ke masjid berjamaah. Ini yang peduli pada mubalik. Kalau mau Idul Fitri, mau Ramadan, yang membuat pelatihan insentif waktu beliau jadi kabak kesra. Itulah kita pilih. Adapun partai yang lama-lama dulu masalah bersama dengan Ahok itu orang di Jakarta. Kenapa pula isu-isu itu? Nah, jadi ini mesti bisa sampai sekarang secara simpel sederhananya jelaskan. Kita memilih wali kota Dumai. Pilih ini. Ustaz Somad memilih Haji Faisal. Saya kok ikut-ikut Ustaz Somad itu sesat dia itu betul. Rasa-rasanya belum sesat lagi. Saya memilih Haji Faisal karena beliau saya kenal secara 9 sekarang kabupaten kota di Riau ini yang saya dukung cuma 3. Rokan Hulu,
Indragiri Hulu, Dumai, yang lain tak masuk. Kenapa tak usah dukung? Tak tahu, saya tak kenal. Saya kalau tak saya kenal, saya tak mau dukung. Apa saya cari lagi? Mau cari apa dukung-dukung ini? Nah, jadi nanti ibu jelaskan simpel sederhana saja bahwa ini kita bukan memilih partai, kita memilih wali kota Dumai. Ustaz Somad sudah tadi menyampaikan, pilihlah pas pilihan Abdul Somad. Yakinkan itu. Walaupun lu jumpa Ustaz yang berpindah ke lain hati tadi, bisa dia diajak ngobrol, sampaikan. Tak bisa dia dijelaskan, doakan. Tak juga bisa didoakan, innalillah. Itu secara simpelnya itu. Kalau Haji Faisal mau menambahkan detailnya, silakan. Wallahu a'lam. Baik, sepertinya Pak Haji Faisal melanjutkan, tidak ada tanggapan tambahan. Baik, berikutnya Ibu satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsawati, Ketua Permata Kelurahan Curugijai dan pengurus BMT. Di sini tadi Ustaz Abdul Somad mengatakan saya tidak ada ingin apa-apa. Ada Ustaz itu redonya Allah kan Ustaz? Nah, kenapa enggak? Beliau orang soleh, tentu kita mengikuti orang yang soleh. Terus ini yang menjadi tanda-tanda bagi saya, yaitu sering ibu-ibu menanyakan, Bu, saya awalnya ke Pak Faisal, tetapi ketika ada acara, maaf kalau ini merupakan suatu kesalahan dari tim atau salahnya dari saya sendiri, saya nanti mohon keterangan. Bisa saya jawab nanti apa yang ditanyakan oleh majelis ibu-ibu yang bertanya, yaitu kenapa pada saat kampanye atau suatu acara hanya diajak ibu-ibu yang kaya atau yang mampu. Saya nggak dapat, mungkin saya cuma memberi jawaban sekarang Bu dibatasi, tidak seperti biasa. Hanya itu yang saya jawab. Yang kedua itu mengenai apa? Kalau mengenai ibu aja sengaja jadi kalau ada yang bertanya, misalnya tadi apa Bu? Masalah partai. Sering pertanyaan itu sampai ke saya. Tetapi saya jawab hanya satu. Kita sekarang tidak memilih partai. Kita memilih person siapa yang dipilih. Lihatlah dia, lihatlah pribadinya. Dengan itu kita pilih. Ibu-ibu mungkin ada melihat menonton TV pada saat debat calon wali kota. Kita bisa lihat di sana keempat peserta. Saya sangat yakin kalau nomor 3 insya Allah, dan dengan berdasarkan program kerja beliau telah melaksanakan pada saat beliau menjadi kadis. Sekarang ini menjadi orang nomor 1 itu ulangan daripada kerja beliau selama ini. Nah, kalau ibu-ibu ingin mengkampanyekan hal ini, terangkanlah program beliau. Nah, terangkan program beliau ini sehingga masyarakat akan menerimanya. Mungkin demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja. Jadi kita setelah kita Abdul Somad, kita juga mau kampanye akbar. Tapi memang pandemi tidak membolehkan. Tapi alhamdulillah Ibu Haja, kami selama ini juga menjumpai emak-emak yang sampai kampung-kampung. Ya bukan saja memang dari yang kaya sampai yang miskin. Ada yang tak pada mengaji, tak bersolat, ada yang pada mengaji sampai yang betul dia paham ilmu agama. Jadi Bu Haja, insyaallah kami sudah semua titik kami sudah lalui, baik dengan Siti Haja, emak-emak pas,
juga dengan yang lainnya, dengan Pak Ustadz yang selalu mendampingi kami. Dan insya Allah hari ini memang kami mengundang memang ketua-ketua majelis taklim Permata maupun DGMT. Dan alhamdulillah ketua-ketuanya memang alhamdulillah Allah beri rezeki lebih dari yang lainnya. Tapi ke depan insya Allah Pak Ustadz bersama kita ke depannya, dan doakan mudah-mudahan pandemi setelah kita nanti Allah izinkan diberi amanah, Pak Ustadz akan kembali lagi dan kita akan undang seluruh emak-emak baik dari yang ekonomi rendah maupun sampai yang mampu. Oke bos saya, buat jasa. Itulah gunanya kita duduk bersama ini, sehingga kalau ada isu-isu bisa disampaikan menjelang tanggal 9 Desember. Isu itu tidak menjadi black campaign, kampanye hitam yang menjatuhkan. Bisa langsung kita jawab, kita klarifikasi. Mengapa partai ini? Jawaban ibu cerdas luar biasa. Kita memilih person, bukan memilih partai. Kenapa yang diundang yang kaya-kaya aja? Mungkin dia mengambil fotonya dari depan. Ini ibu ini kalau dia ambil foto dari depan, memang betul cakap tadi. Semua bajunya kilo permata semua. Kenapa yang kaya-kaya aja ini? Betul. Tapi kemudian kalau mereka sadar tahu ini mesti tak lebih dari 50 orang. Tapi kalau bolehlah tablik akbar seluruh lapisan masyarakat, karena dalam dunia demokrasi tak ada beda suara orang kaya sama orang miskin. Satu orang satu kali cucu itulah. Itulah yang akan dibawa. Jadi kalau Haji Faisal hanya milih yang kaya, kalah, karena orang kaya sedikit. Alhamdulillah dengan duduk kita ini clear semuanya, bisa kita selesaikan. Mudah-mudahan masyarakat nanti jelas. Yang menjelaskannya itu adalah ibu-ibu. Keluar dari ruangan ini semua masalah yang tak jelas menjadi jelas. Amin. Amin. Allah. Baik, berikutnya. Satu nak. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Marina Montan, saya Ketua IKS Ikatan Keluarga Sakinah. Saya sebenarnya Pak bukan mempertanyakan masalah calon PAS 3 ini. Cuma saya akan menceritakan kebaikan calon nomor 3 ini. Saya sama Bapak Isani udah lama kenal sama Haji ya Pak. Jadi pas sebelum masih ngomong-ngomong calon-calon, saya langsung simpati kepada Pak Faisal. Sebenarnya organisasi kami bukan PAS, tapi saya dengan suami saya sama Bapak Faisal nikah di mana ya. Cuma saya ingin mengasih tahu kepada ibu-ibu, itulah sosok Pak Faisal. Waktu di Arafah dia memimpin haji untuk sholat, kami rombongan, dimanapun kami ketemu dia terlalu ramah. Saya ke Jakarta, saya tengok pribadinya, orang tua pun mengangkat tas, siapapun mengangkat tas dibantu. Itu bukan belum calon lagi ya, cuma itulah pribadi Pak Faisal. Rajin puasa daun, rajin puasa mengenai ke masjid. Jadi itulah saya simpati sama suami saya, sama Pak Faisal. Sampai saya sama Pak Faisal, Pak, saya tidak mau ikut-ikutan tim sukses Bapak. Saya agak susah dikit ikut, nanti saya tidak enak sama pembina saya. Tapi lantaran begitu, saya tetap saya buka kantin Pak Somad di Gilang. Pasti ini ada 6.000 karyawan mendatang semuanya, ada di Jakarta, ada dari daerah Dumai sendiri. Asal orang belanja, saya tanya, kamu orang mana? Orang Dumai. Kamu milih siapa? Di mana kamu tinggal? Saya tinggal Bumi Ayu. Saya tinggal Bukit Timah. Tolong pilih nomor 3 ya. Kenapa ibu suruh milih saya nomor 3?
saya ceritakan sesuai Bu. Disitulah kemarin satu Pak Faisal orang mengasih masker di Pasar Buah Bayu. Jadi saya tuh kurang sukanya kalau kita mau ngasih masker depannya kita tolong bantu ini ya, tolong bantu ini ya. Yang minta tolong saya ngasih masker lain, yang minta tolong saya. Ibu kenal sama Pak Faisal itu kata penjual dan pembeli, saya kenal dekat. Pilihlah dia. Kenapa ibu bertanya pada saya? Saya tidak tahu Bu, calon-calon rumah ini. Saya sibuk di pasar, tapi saya tidak mengetahui siapa yang kami pilih. Kami tidak tahu, kami lantaran sibuk dengan keuntungan kami masing-masing, nasib kami. Jadi saya bertanya sama ibu milih siapa? Nomor 3 aja. Kenapa ibu suruh nomor 3? Saya utarakanlah semua yang saya selama ini sama Pak Faisal mengetahui sosok Pak Faisal. Cuma pertanyaan ibu tadi semua orang, saya banyak juga orang bertanya sama saya, kita harus minta menjawab. Memang kita selama ini di mana-mana Pak Faisal di masjid rajin atau di mana, jadi kita kan namanya tahu di sosok Pak Faisal, tak perlu partai. Saya sebenarnya dengan partai tidak juga apa, cuma saya pemimpin yang saya pilih Pak. Kenapa saya pernah mengatakan kepada ibu semua, itulah pengalaman saya sama Pak Faisal. Kemarin saya ke Jakarta sama Pak Faisal, sampai saya naik mobil dikenalkannya saya dengan Bupati Rohit. Ini kakak saya, dikenalkan saya sama pejabat-pejabat lain. Di situ saya paling tinggi. Selama ini saya kenal dengan pejabat Dubai, senyum, tidak kenal. Ini tidak kita dikenalkan. Apa sih Bu, saya sama Pak Faisal nggak ada hubungan apa-apa, tapi dia dikenalkan sama pejabat. Itulah sosok yang paling bagus. Kalau saya di Dubai, kalau mau Pak Faisal naik, saya bernazar sampai kami sama suami kami bernazar. Itulah dari saya. Cuma itu aja Pak, cuma saya mengasih apa aja sama ibu-ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz Abu Somad yang sudah mau datang ke Dumai bertatap muka sama kami semua sekali. Sementara saya kadang-kadang sering kalau mendengar nama Pak Abu Somad, kapan saya bisa jumpa. Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan rahmatnya, pada hari ini kita bisa bersama-sama dengan Pak Ustadz Abu Somad. Ya Bu Ibu, saya tidak banyak, cuma sedikit aja. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi, dengan Pak Haji Faisal semuanya sudah tahu, apalagi saya. Sama-sama dulu tinggal di Jalan Tenaga. Sekarang Pak Haji Faisal kan sudah pindah. Tapi pribadi Pak Haji Faisal saya tahu betul. Dulu lama, udah berapa tahun yang lalu, saya pernah dikasih alat kebana, saya pernah dikasih baju seragam. Padahal saya tidak ada masuk minta menjalankan proposal atau semuanya. Saya paling ingat itu. Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah pada tahun ini Pak Haji Faisal, Ananda Faisal mencalon menjadi wali kota Dumai. Mudah-mudahan Allah memberi keberkatan, keselamatan, tidak ada halangan sedikit apapun dari niat yang baik itu, apalagi doa-doa dari ibu-ibu jemaah sekalian. Kalau dengan Ananda Pak Haji Faisal saya sering ketemu Pak Ustadz, kadang-kadang di Majelis Taklim Permata. Saya juga ketua di Majelis Taklim Permata seluruh Dumai Kota dan juga ketua Masjid Taufikiyah. Dia sementara ini dipercayakan, bukan ketua Pak Ustadz, tapi dituakan. Dituakan. Tapi jadi kalau dengan Pak Ananda Pak Haji Faisal saya sudah sering ketemu, dan kemarin juga Pak Haji Amri sudah datang ke rumah saya untuk berjumpa sama warga Jalan Mawar. Alhamdulillah waktu itu saya bilang sama warga saya, sekarang apa yang dipikirkan lagi? Saya mohon kepada ibu-ibu, kepada anak adik-adik
jangan ada pemilihan lain lagi. Inilah Pak Haji Faisal dan juga Pak Haji Amris. Karena kita tahu siapa Pak Haji Faisal dan siapa istrinya dan siapa juga Pak Haji Amris. Pak Haji Amris juga udah ada kunjungan ke masjid saya ke Masjid Taufiqiyah. Jadi sekali lagi saya sama dengan ibu ini sekalian mendoakan semoga Ananda Pak Haji Faisal tidak mendapat halangan apa-apa, berjalan lancar semua yang diinginkan, diberi keberkahan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada Pak Ustaz Somad, mudah-mudahan bisa lagi ke sini dan kami bisa lagi mendatangkan sama Pak Haji Faisal. Apalagi kalau bisa diundang di masjid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Risa Frida, Pak. Dan saya hadir di sini di samping menghadiri kampanye dialogis, juga ingin bertatap muka dengan Bapak Ustadz. Mungkin karena ibu-ibu lain mungkin seperti itu juga ya. Dan di sini ada sedikit yang ingin saya sampaikan, seperti yang Bapak sampaikan tadi, Pak Ustadz sampaikan tadi, kami para ibu-ibu ini adalah pakar-pakarnya marketing pemasaran, kan gitu ya Pak. Dan saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini dan mungkin ibu-ibu yang juga di luar gitu, banyak yang sudah memasarkan Pak untuk PAS ini. Dan perjuangan beliau sudah banyak sekali untuk memperjuangkan supaya entah anak, entah suami dengan gaya masing-masing ya, membujuk untuk memperjuangkan membeli PAS. Tapi ada kendala sedikit yang di dalam benak kami di sini adalah dalam masalah money politik. Mungkin itu PR dari ibu-ibu yang pemasaran ini Pak. Bagaimana kami selaku ibu-ibu ini bisa juga menyampaikan, karena usaha yang sudah disampaikan kepada masyarakat atau anak atau suami untuk memilih, nah akan digoyahkan oleh money politik. Jadi mohon pencerahan dari Pak Ustadz, apa yang bagus kami sampaikan atau yang lain kami sampaikan kepada mereka-mereka mengenai money politik ini supaya jangan menggoyahkan pilihan terhadap pilihan nomor 3. Mungkin itu saja. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, kameramen standby, siapkan kamera. La'ana Rasulullah SAW ar-rasi wal murtasi. Allah dan Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok, yang menerima sogok. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Malbasuhu haram, minumannya haram. Masyrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa udhiya bil haram, dikasihnya duit itu pada orang lain, makan haram. Anna yustajabulah, mana mungkin doanya dikabulkan Allah. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, wannaru aulabi, neraka jahanam tempatnya. Saya ajak kepada seluruh masyarakat Dumai, jangan pilih orang yang mengasih duit, karena belum duduk aja dia udah menebar duit. Nanti kalau duduk dia akan mengambil duit rakyat untuk membayar hutang-hutangnya. Maka yang sudah menentukan pilihan, jangan rusak pilihannya hanya gara-gara duit ini. Saya mengajak untuk memilih PAS Haji Faisal, Haji Amris, PAS nomor 3. Adapun orang yang terpaksa juga mengambil duit, ambil duitnya, jangan coplos orangnya. Allahu Akbar. Nah, potong video itu, share. Kirim video. Baik, berikutnya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asminah dari Perwiritan Masjid Raya Al-Manan, Bagan Besar. Yang saya tanyakan, Pak, kami sangat mendukung Bapak. Bagaimana dukungan Bapak terhadap perwiritan kami? Karena perwiritan kami tidak sebesar namanya, Pak. Kemudian yang kedua, untuk Bapak Ustadz,
Saya sering mendengar ceramah Bapak, bahkan bisa dibilang setiap hari. Bagaimana kalau saya mengamalkan yang telah Bapak berikan ceramah kepada kami? Demikian saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan merangkul semua masih selalu di kota rumah ini. Kita banyak, bagian besar alhamdulillah rutin pengajiannya. Kalau ibu berkait Kapur, daerah Kampung Baru, daerah Gunung Panjang, daerah Bukit Abbas, Bu, mohon maaf Bu, sangat minim majlis taklimnya. Ini PR ibu, kami akan undang Ustadz yang ada di kota rumah, Ustadz saja. Alhamdulillah sudah menjalankan dan ke depan insyaallah kita kontes kita banyak, volume kita banyak. Jadi jangan terlena kita fokus masjid Al-Manan, tapi musola masjid yang di pinggir tidak tersentuh. Nanti insyaallah Bu, kita akan punya program dengan Siti Hajar, dengan Mama Pas, dengan IKS. Semua mama yang terangkul akan kita bentuk dalam BKMT pun namanya. Insyaallah kita akan turun-turun Bu. Kami Bu, mohon maaf, kami kemarin Bu, masih ada yang tak pernah ngaji Bu, masih ada yang tak boleh sholat. Ini mama muda, anak-anak kecil yang perlu bimbingan emaknya. Mohon maaf Bu, kalau emaknya tak boleh ngaji, tak boleh sholat Bu, bagaimana anaknya? Kami tanya, anak sholat nggak? Kayak mana sholat Pak? Ayah mak agak sholat katanya. Ini PR besar untuk kita Bu. Jadi Bu, doa kami, doa kota Dumai, insyaallah kita betul-betul Bu istiqomah dan betul mendakwahkan siar agama sampai ke kota itu. Ya Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaztukum jami'a marwiyati wa mu'allafati wa muhadarati. Aku ijazahkan semua ceramah-ceramah, semua riwayat-riwayat doa-doa, semua riwayat buku-buku hadis-hadis yang kusampaikan selama ini kepada seluruh ibu-ibu pemimpin majelis taklim yang hadir di majelis hari ini. Saatnya fa'ana bidara ini mudah-mudahan bermanfaat ilmu ini untuk kita dunia akhirat. Itu ijazah umum untuk kita amalkan. Kemudian ini menanggapi apa yang ibu sampaikan, sekaligus menjadi simpanan untuk Haji Faisal. Ke depan ibu-ibu ini betul-betul dikelola dengan baik. Dari mulai zikirnya, majelis taklimnya, baca Qur'annya, berasnya, jilbabnya, produk-produk UMKM-nya harus dikelola atas nama majelis taklim. Kota Dumai nama besarnya, nanti setiap kecamatan ada di majelis taklim, setiap RW, sehingga semua tergarap. Apa Ustaz maksud tadi mengelola produknya? Ibu-ibu ini kan ada dia jual keripik, ada dia jual sarapan pagi, dikelola dengan baik. Nanti saya endorse, Anda mau dapatkan nasi goreng rasa Amerika campur Jepang, hubungi nomor berikut ini. Jadi sehingga jangan kita hanya menggarap pengajiannya saja, karena mereka juga perlu makan. Sekarang suaminya kena PHK. Kalau tidak kita garap itu, tak mungkin orang bisa baca Yasin kalau dia tidak makan 3 hari. Iya, ayo. Jangan sampai sini. Nah, jadi maka saya ke depan mau semuanya digarap, zikirnya, sholawatnya, jualan bajunya, semuanya, arisannya, ekonominya digarap atas nama Majelis Taklim M3, Oma-oma milenial di depan. Kira-kira ibu setuju? Setuju. Nanti barulah 6 bulan sekali kita buat tabligh akbar di Bukit Gelanggang, pengajian rumah bapak, pengajian rumah oma, pengajian milenial, waktu menjadi satu. Untuk tahap pertamanya nanti kita buat hari Sabtu malam Ahad di Bukit Gelanggang, acara syukuran kemenangan PAS. Amin. Makan dulu. Dan semoga mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Itu janji saya itu. Hari Sabtu malam Ahad. Bulannya nanti kita serahkan dengan besok. Allahu a'lam. Baik, waktu hampir 1 jam, artinya kita sisakan 1 pertanyaan lagi. Baik. Baik, silakan Pak.
Ketua Majelis Taklim Komplek Antamena Musola Arif Rahman Hakim, dan kebetulan kami bertetangga dengan Pak Faisal. Saya hanya ingin menyampaikan saja kepada Pak Faisal, seandainya Bapak duduk, kami mohon perhatian dari Bapak seperti yang telah lalu, karena Pak Faisal ini karena saya setiap tahun mengadakan itu untuk pembagian anak yatim atau kegiatan agama lain, dan kebetulan Pak Faisal sangat mendukung. Jadi saya harap Bapak seandainya duduk, kami doakan akan dukung, tetap memperhatikan dan lebih memperhatikan ibu-ibu yang di komplek, karena sebagian ibu-ibu ada yang tidak kenal sama Pak Faisal. Sebab Pak Faisal mungkin maaf, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang menjalankan sore ini. Juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Mas Nurul Jemaah Tabligh. Saya mohon kepada PAS dan Ustadz Abdul Somad, Bu Ramadan ya. Saya mohon kepada PAS untuk membantu membagikan kurma secara gratis untuk wilayah Kota Dumai. Karena tahun kemarin pas pandemi, alhamdulillah sudah keluarkan sekitar 10 dus di masjid-masjid dan ponpes, juga anak yatim piatu ya. Jadi saya mohon tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di pemerintahan punya risiko besar. Kenapa kita berhadapan dengan pihak legislatif, pihak yudikatif dan sebagainya? Banyak godaan nasional. Kita ada mak-mak yang masih taklim. Ke depan kita akan rangkulan. Kata Ustaz tadi, kita mau beras, besok mau untuk anak yatim. Mungkin satu kepala keluarga ada yang mampu terkumpul, dan insya Allah saya rutin. Karena orang makan tiap hari, anak yatim juga perlu sekolah, perlu uang setiap hari. Bukan 6 bulan sekali atau sekali, tapi insya Allah mau. Kami akan buatkan sembako di Basnas kita, sehingga siapapun tak mampu langsung hari kita berikan berasnya, berikan minyaknya, berikan gulanya, sehingga kami insya Allah berajam dengan komitmen kami bagaimana orang tak mampu tidak lagi ada yang tidak makan. Banyak ke depan saya yakin dengan kondisi COVID sekarang pandemi, banyak yang PHK, banyak yang orang usaha kecil tidak bisa mampu lagi. Kenapa tidak laku? Ke depan kami ingin Basnas punya peran penting, dan ke depan lagi ibu sekalian, kami telah keliling-keliling pasar ibu-ibu. Banyak ibu-ibu yang usaha kecil Pak Bu, pedagang pasar, kaki 5.000 baliknya 3.000. Kapan mau dia stabil? Insyaallah Bu, mohon doanya ibu yang ada di sini, para Majelis Taklim, dan kami juga ada Pak Ustaz, bagaimana Majelis Taklim bersama kami untuk betul-betul mendakwahkan agama, juga ekonominya, juga hal lain yang positif untuk Kota Dumai ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita sudah di penghujung waktu. Saya perkenalkan, nama saya Hajar Rosmanindar. Saya Ketua Pemanfaatan Pidato, dan kemudian di dalam pilkada ini saya ditunjuk menjadi Ketua Siti Hajar Berdakwah. Siti Hajar Berdakwah ini Pak Ustadz sudah ada di setiap kelurahan yang ada di Kota Dumai ini. Kami memang keluar selalu mencari jamaah kami ini Pak. Jadi kegiatan Siti Hajar Berdakwah ini kami adalah pengajian 1 hari 1 juz, kemudian juga khatam sekalian Pak Ustadz. Selain dari kami mengaji, kami juga ada Jumat Berkah, itu program kami. Jumat Berkah kami salurkan untuk du'afa dan juga untuk fakir miskin dan anak yatim. Kemudian selain itu kami juga punya meningkatkan ekonomi masyarakat. Kami punya lomba kue. Insya Allah kami setiap kelurahan kami mengadakan tempat-tempat untuk mereka yang hobi buat kue.
Yang saya tanya, saya tidak bertanya Pak, saya meminta sama Pak Ustadz Somad, kabulkanlah nama kami Siti Hajar nih Pak, sehingga kami terkenal di kota Dumai ini Siti Hajar berdakwah, sehingga setelah terkenalnya kami tidak sulit untuk mendapatkan jamaah-jamaah baru. Dan kami juga alhamdulillah kota Siti Hajar ini insya Allah bisa dikumpulkan Pak 500 orang. Di sini mungkin ya anggota Siti Hajar berdakwah, ketua-ketua permata dan ketua majelis taklim sudah ada alhamdulillah beberapa banyak di sini, dan memang berkumpul ketua majelis taklim. Itu permintaan kami Pak, mudah-mudahan dikabulkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Dumai, khusus ibu-ibu yang mau aktif membaca Quran, yang belum bisa membaca Quran, tahsin Qurannya, ikuti program Siti Hajar berdakwah. Tidak hanya masalah baca Quran, tapi juga masalah ekonomi umat, yang dia punya kerajinan tangan, yang dia punya kerajinan kuliner, dia bisa jual barang-barangnya melalui komunitas Siti Hajar berdakwah. Dunia dapat, akhirat dapat, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta rekaman sama kamera. Sebelum menyaksikan ini, baik untuk keberkahan, kita minta Ustaz Somad untuk bacakan. Ala hazirin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surah Al-Fatihah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, dudukkanlah Haji Faisal sebagai wali kota Dumai, ya Allah. Amin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Tolong kami, Engkau lah sebaik-baik penolong. Kalau Kau dudukkan Haji Faisal sebagai wali kota, insya Allah dapatlah dia menolong agamamu dengan kekuasaannya Kau titipkan di tangannya, ya Allah. Amin. Wafiqhu lima tuhibbu wa tardah. Tanamkan taufik dan ridhamu dalam hatinya supaya dia istiqomah menolong agamamu dengan kekuasaan wali kota, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum ya yaqulu lahu kun fayakun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum inna